Tadi tidak bisa jalan Pak, karena tadi lagi lupa minta uang dia kan. Oh iya, ya apa-apa. Nanti kalau belum jajan, biar bapak yang traktir Ipan. Kalau tidak bawa uang jajan. Oh iya Ipan, kira-kira Ipan tahu tidak kenapa Ipan bapak panggil di sini? Tidak tahu Pak. Begini Pan, sebelumnya bapak meminta maaf dengan Ipan karena sudah mengganggu waktu istirahat Ipan. Begini Pan, tadi ketika belajar bahasa Indonesia, bapak lihat Ipan kok sepertinya tidak konsentrasi. Berbeda dengan Ipan yang sebelumnya gitu. Bapak lihat Ipan mengganggu teman, ribut di kelas, dan bahkan sudah bapak tegur berulang kali, Ipan masih terus saja seperti itu. Betul tidak Pan? Betul Pak. Oke. Sekarang bapak tanya lagi Pan, apakah perbuatan mengganggu dan ribut ketika jam pelajaran itu perbuatan baik Pan? Perbuatan tidak baik Pak. Ya bagus sekali. Begini Pan, bapak mengerti bahwasannya seusia kamu itu adalah masa-masanya bermain Pak, ya kan? Masa-masanya kamu bersenda gurau, bercanda, ya kan? Itu hal yang wajar, hal yang lumrah, bahkan hal yang tidak boleh dilarang, ya kan? Dan bapak pun dulu waktu masih sekolah juga sama seperti Ipan gitu. Bapak juga bergaul sama teman, bersenda gurau, bercanda, dan bahkan bapak juga pernah ribut di kelas dan dimarahi oleh guru. Nah, gitu ya. Kenapa bapak memanggil Ipan ke sini? Karena bapak itu sayang dan peduli dengan Ipan. Artinya bapak ingin menawarkan solusi yang terbaik agar Ipan tidak lagi mengganggu ataupun ribut di dalam kelas. Ya Bang? Nah sekarang bapak mau tanya dengan Ipan, kenapa sih kok tadi Ipan seperti itu? Nah, coba cerita sama bapak. Tadi saya jenuh Pak. Bosan juga, capek belajar terus Pak. Jenuh, bosan, capek. Kenapa kok bisa seperti itu Pak? Karena sudah terlalu banyak tugas dari guru mata pelajaran lain Pak. Oh betul. Sekarang bapak tanya lagi, apakah dengan tindakan seperti itu tugas-tugas Ipan, pekerjaan Ipan, PR Ipan itu dapat selesai gitu? Tidak Pak. Nah, kan sudah tahu. Artinya itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah Ipan ya, tugas dan kewajiban Ipan. Nah, sekarang Bapak kira-kira apa yang akan Ipan lakukan? Ya kan, dari perbuatan yang keliru tersebut agar kedepannya Ipan tidak lagi mengulanginya. Dengan mengikuti pelajaran dengan ikhlas, dan tidak lagi membuat keributan. Jadi kira-kira kapan Ipan mau melakukan hal itu? Mulai step dengan Oh, bagus, mantap Pak. Bapak bangga dengan kamu. Ipan, alhamdulillah sekarang Ipan sudah mengerti. Ya. Bapak sangat bangga pada Ipan. Bahwasannya memang benar Pak, kewajiban siswa yang utama adalah belajar. Ya. Artinya yang namanya orang belajar pasti ada tugas ya, pasti ada PR, pasti ada nanti sesuatu yang harus dikerjakan oleh guru. Nah, itu harus dengan sabar dan ikhlas kita harus lakukan. Namun, apabila nanti ketika belajar misalnya dengan bapak atau dengan guru yang lain, bukan bosan dengan tidak konsentrasi, kita boleh mengemukakan pendapat. Bu, Pak, bagusnya seperti ini Pak kita belajar. Biar sama-sama kita nyaman, biar sama-sama kita bisa mengikuti pelajaran dengan konsentrasi ya, Pak ya. Oke, ini sedikit lagi Bapak tanya, ada Bapak ya. Nah, Ipan, apakah masih ingat mengenai keyakinan kelas yang pertama kali kita masuk kemarin itu sudah kita sepakati bersama dan bahkan sudah dipajang ya, sudah dipajang di kelas kita. Masih ingat Pak? Ingat Pak. Apa itu Pak? Tertib dalam belajar. Nah, itu maksud Bapak. Artinya
kesepakatan itu harus dilihat, dibaca, dan juga diamalkan dan dikerjakan, ya. Sekarang Bapak tanya lagi, apakah dengan perilaku tertib kita di kelas itu dapat bermanfaat untuk kehidupan kita, Bang? Yakin, Pak? Apakah Ipan yakin dengan Ipan berperilaku tertib itu dapat bermanfaat untuk hidup Ipan? Yakin, Pak. Yakin. Kenapa, Bang? Karena dengan perilaku tertib akan membuat hidup kita lebih nyaman Lebih nyaman, ya. dan orang lain tidak merasa terganggu. Iya, kita tertib, otomatis kita nyaman dan orang lain pun tidak terganggu. Otomatis kita akan disenangi oleh orang lain, gitu kan ya. Bagus, Pak. Alhamdulillah. Nah, sekarang Bapak juga mau tahu Ipan punya cita-cita? Punya Nah, cita-citanya apa? jadi tentara. Wah, bagus sekali Ipan. Bapak bangga dengan Ipan gitu. Bapak di sini selaku guru Ipan mendoakan mudah-mudahan ke depannya nanti Ipan bisa mewujudkan cita-cita Ipan dan Ipan bisa membanggakan kedua orang tua Ipan, ya. Sekaligus, Pak, ini yang lebih berat lagi, membanggakan bangsa dan negara. Gitu kan ya. Amin. Terima kasih. Ya, baik, Pak. Bapak di sini, Pak, sekali lagi mengucapkan terima kasih dan sekaligus mohon maaf karena sudah mengganggu waktu istirahat Ipan, ya. Dan Bapak belajarlah dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, tertiblah ketika di dalam kelas, ya. Baiklah, Pan, silakan Ipan kembali istirahat. Oh iya, Bapak tadi punya janji pada Ipan tidak bawa uang jajan kan? Nah, sekarang hari ini Bapak yang traktir Ipan jajan di kantin. Oke, mau? Oke, salaman dulu. Ya, jangan diulangi lagi ya di kelas. Oke, mari kita ke kantin. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Farhan. Silakan duduk. Salaman dulu kita. Ya. Sekali lagi Bapak mengucapkan assalamualaikum untuk Farhan. Apa kabar, Farhan? Nah, sudah jajan? Alhamdulillah. Bapak dari tanya kabarnya Farhan sehat apa tidak? Bapak dari tanyain kabarnya sehat apa tidak? Alhamdulillah sehat. Begini, Farhan, kira-kira menurut Farhan tahu tidak kenapa Farhan Bapak panggil ke sini? Tidak. Ya, kalau tidak tahu berarti Bapak ya kan kasih tahu ya. Begini, Farhan, tadi sebelumnya Bapak minta maaf dulu ya. Tadi ketika awal istirahat Bapak berjalan dari kelas, Bapak melihat Farhan berkumpul dengan teman-teman, ya. Kemudian Bapak lihat di situ sedang berdiskusi kayaknya ya. Dan ada teman Farhan yang melapor ke Bapak bahwasanya tadi Farhan marah-marah dan sempat berkata kasar dengan teman Farhan tersebut, ya. Betul atau tidak, Farhan? Betul. Ya. Farhan, apakah sikapmu dengan marah-marah berkata kasar tadi itu adalah perbuatan yang dibenarkan atau perbuatan yang betul? Tidak. Oke. Farhan memang tegang seperti itu lah, ya. Bapak teman tanya ya. Oke. Farhan, di sini Bapak mengerti, ya. Kita selaku manusia pasti punya permasalahan, ya. Dalam hidupnya dan setiap manusia itu pasti akan meluapkan kekesalannya, ya, kepada orang lain. Itu hal yang wajar, ya. Dan Bapak pun juga pernah melakukan hal itu, marah-marah, ya, berkata kasar kepada teman, ya. Tetapi itu sebenarnya tidak bagus, ya, dan tidak pantas bagi kita, apalagi kita seorang siswa, ya. Karena seorang siswa itu diharuskan untuk saling menghormati, ya, dan menghargai, ya.
dan kita pun wajib untuk menyelesaikan permasalahan kita itu dengan cara yang baik gitu kan. Apalagi kita mau minta tolong sama kawan, kita harus baik ya. Nah, dari laporan dari teman Farhan tadi, kira-kira kenapa tadi kok Farhan marah-marah dengan temennya? Coba cerita sedikit dengan Bapak. Karena saya tidak paham Pak, dan memang sangat sulit Pak untuk mencari jawaban. Ya, artinya Farhan tadi kesal, Farhan punya tugas matematika dan tidak bisa mengerjakannya dan meminta bantu sama teman Farhan ya. Tapi dianya tidak mau membantu ya, sehingga Farhan kesal. Ya, memangnya Farhan tidak bisa mengerjakan tugasnya sendiri? Kenapa? Tidak pas. Tidak paham dan sangat sulit. Sangat sulit. Oke, ya. Tidak apa-apa ya. Nanti belajar lagi. Tanya lagi dengan guru matematikanya ya. Baik Farhan. Nah, sekarang Bapak tanya lagi. Apakah dengan tindakan marah-marah tadi, berkata kasar tadi ya, Bapak dengar dari temanmu, itu dapat menyelesaikan tugas yang diberikan guru matematika Farhan gitu? Enggak kan? Tidak bisa kan? Nah, artinya Farhan tetap tidak tahu gitu, ya. Oke, artinya itu tidak bisa menyelesaikan masalah ya, tidak bisa menyelesaikan masalah tugas-tugas Farhan ya. Nah, pertanyaan lagi kira-kira apa langkah apa yang akan Farhan lakukan ya agar perbuatan tersebut tidak diulangi kembali? Minta maaf, kemudian merubah sikap ya, yang kasar jadi baik, yang tidak kurang sopan menjadi sopan. Oke. Kita tidak marah-marah lagi ya. Kalau marah-marah nanti Farhan cepat tua gitu ya. Nah, jadi kira-kira mulai kapan Farhan tidak marah-marah lagi atau berkata kasar? Besok, nggak sekarang. Sekarang lah, itu mulai dari sekarang ya. Farhan tidak boleh marah lagi dan berkata kasar dengan kawan. Ya, bagus sekali Bapak doakan, mudah-mudahan Farhan nantinya bisa berubah menjadi lebih baik ya. Alhamdulillah Farhan ya, terima kasih dan bagus sekali Farhan sudah menyadari, Bapak bangga kepada Farhan selaku guru Farhan. Nah, jadi sekarang Farhan sudah mengerti ya bahwasanya untuk meminta bantuan kepada teman itu harus dengan cara yang baik, dengan berkata-kata yang sopan dan santun ya, serta harus saling menghargai ya. Tuh. Oh iya, Farhan nih, Bapak mau tanya lagi. Farhan masih ingat tidak keyakinan kelas yang sudah disepakati awal pertemuan kita kemarin dan sudah terpajang di kelas? Tidak. Mau Bapak kasih tahu? Nah, itu dibaca lagi nanti ya. Artinya kita keyakinan kelas kita itu harus sopan, santun dan ramah tamah ya. Sopan dan santun. Nah, diingat ya. Apa tadi keyakinan kelas kita? Sopan dan santun. Kepada siapa? Ya, kepada semua, kepada teman, kepada guru ya. Ya. Sekarang apakah Farhan yakin dengan kita memiliki sifat sopan dan santun, ramah dan tamah kepada teman kita itu diperlukan dan sangat membantu dalam kehidupan kita? Ya, pasti ya. Nah, gitu. Kalau kita namanya ramah, tamah, sopan, santun, pasti orang senang dengan kita gitu. Nanti kalau Farhan tidak sopan, kasar, tidak ramah dengan orang pasti akan menjauhi kita gitu ya. Berarti Farhan yakin ya dengan sikap tersebut kita akan disukai atau disenangi oleh teman ya. Oke, alhamdulillah sekarang Farhan sudah mulai belajar akan pentingnya sopan santun dan ramah tamah. Ini Bapak, terakhir nih pertanyaan Bapak. Bapak juga mau tanya nih, Farhan punya cita-cita? Nah, mau jadi apa? Wah, itu dia.
Apalagi kita jadi guru itu harus sabar ya, harus sopan, harus santun kepada muridnya, harus ramah kepada siswanya agar Farhan nanti Pak Farhan, Pak Guru Farhan itu disenangi oleh muridnya gitu ya. Mantap sekali cita-citanya, mulia sekali ya. Bapak akan mendoakan mudah-mudahan cita-cita Farhan nanti terkabul ya, dan bisa membuat bangga kedua orang tua Farhan ya. Kemudian bisa mengabdikan diri Farhan untuk kebaikan orang lain atau orang lainnya ya. Amin ya, amin dong. Nah, itu. Terima kasih ya Pan, Farhan ya. Pesan Bapak, belajar dengan sungguh-sungguh, baik-baiklah dengan teman, berkatalah yang baik, berperilakulah yang sopan, santun dan ramah-tamah. Ingat, ketika kita ingin meminta bantuan kepada teman kita dengan cara yang baik ya. Terima kasih sekali lagi Bapak ucapkan kepada Farhan. Silakan kembali ke posisinya, ke waktu istirahatnya ya. Nanti takutnya kita masuk jam pelajaran lagi nanti malah terlambat ya. Terima kasih. Silakan kembali ya. Salaman dulu dong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmul Farhan dari kelas 9 SMP Negeri 51 Muara Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan perasaan saya terkait dengan praktik segitiga restitusi yang saya lakukan bersama guru saya, yaitu Bapak Jani Anbarkah. Terus terang saya sangat senang dan sedikit terkejut bahwa dengan praktik segitiga restitusi yang dilakukan Pak Jani kepada saya, yaitu sebagai siswa yang melanggar keyakinan kelas itu dengan marah-marah sama teman dan berkata kasar dengan teman saya, dapat Pak Jani selesaikan dengan bijak tanpa perlu marah-marah kepada saya. Dari kegiatan ini juga membelajarkan saya untuk dapat berubah lebih baik lagi ke depannya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Doa saya untuk Pak Jani teruslah jadi guru yang sabar dan senantiasa selalu bijaksana dalam mengatasi permasalahan siswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.